Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam belajar sepanjang hayat para tutor yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana mengelola bank soal di Moodle. Bank soal ini berfungsi untuk menghimpun atau menyimpan seluruh soal yang dibuat dan dipergunakan untuk satu struktur kursus. Kalau di PKBM kita menggunakan modul 1 sampai dengan modul 15, maka bank soal itu kita akan buat per modul. Nah, di tampilan ini ada beberapa soal yang terkait dengan modul C1. C1 itu artinya paket C modul 1, dan seluruh pelajaran yang terkait dengan modul C1 kita simpan dalam satu bank soal. Nanti bank soal ini bisa digunakan untuk tes formatif, bisa juga digunakan untuk tes sumatif. Semisal dalam proses pembelajaran di modul itu biasanya ada 2-3 unit. Nah, saat berakhir proses pembelajaran per unit itu bisa dilaksanakan penugasan. Penugasan ini bersifat formatif. Soalnya bisa diambil dari bank soal. Jika sudah selesai melaksanakan pembelajaran modul, maka bisa dilakukan tes modul. Tes modul itu soalnya juga sudah ada di bank soal. Di samping itu, jika dalam satu semester misalkan sudah menyelesaikan 2 atau 3 modul, kita mau melaksanakan asesmen sumatif akhir semester, maka kita bisa akumulasikan semua soal baik yang ada di modul C1, C2, C3 atau modul-modul yang lainnya, kita ramu, kita ambil beberapa soalnya dan kita akan jadikan soal asesmen sumatif akhir semester. Nah, bagaimana prosesnya? Kita ikuti dari awal sampai akhir. Sebelum kita bahas lanjut bagaimana membuat dan mengelola bank soal, perlu saya sampaikan kenapa nggak langsung saja buat soalnya dengan aplikasi tes. Nah, aplikasi tes kita coba seperti ini. Kita bisa tambah plus, misalkan di sini kita pilih aktivitas. Nah, kita pilih quiz. Nah, jika rekan-rekan tutor semuanya langsung membuat soal di sini, maka yang terjadi soal itu hanya tersimpan di aplikasi itu, dan soal itu tidak bisa digunakan untuk yang lainnya. Berbeda hal kalau kita membuat soal dan menyimpannya di bank soal. Soal itu bisa digunakan untuk aktivitas yang lainnya seperti tes modul, asesmen sumatif akhir semester. Itu yang membedakan, sehingga kalau kita buat soal untuk tes per unit dari setiap modul, maka alangkah baiknya soal-soal itu kita kumpulkan di bank soal, tidak langsung dibuatkan di tes dengan pola kuis. Nah, nanti pola kuis ini atau aplikasi kuis ini ngambil soalnya juga dari bank soal gitu. Jadi sehingga soal yang kita buat itu berlaku untuk banyak aktivitas gitu. Bahkan bisa juga digunakan nanti di akhir pembelajaran setelah 3 tahun, beberapa soal kita bisa tarik untuk dijadikan sebagai bahan tes ujian sekolah. Para tutor semuanya, untuk membuat bank soal terlebih dahulu kita buka kursus kita. Ada berapa kursus yang ditampilkan atau yang dibuat oleh rekan-rekan. Ini banyak kita buat per modul di setiap kelasnya. Nah, misal kita mau buat bank soal untuk modul C1. Modul C1 itu digunakan oleh paket C modul 1 di kelas 1. Kita buka saja modulnya. Nanti tampilannya seperti ini. Lanjut kita pilih selengkapnya, kita pilih bank soal.
Nah, di sini sudah ada bank soal beberapa mapel. Misal kita mau menambahkan satu mapel lagi prakarya, misalkan kita tinggal tambahkan saja. Kita buat soal C1 dengan mapelnya prakarya. Setelah ini kita simpan dan kembali ke daftar bank soal. Nah, ini soal yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tesnya yang dihimpun di soal prakarya atau soal-soal prakarya yang nanti disimpan ke bank soal C1 prakarya. Kita klik saja soal C1. Nah, di sini kita akan menambahkan bentuk soalnya atau bentuk tesnya. Kita pilih saja buat soal baru. Nah, dalam prosesi pembuatan soal ini banyak sekali variasi yang disediakan oleh Moodle. Di antaranya yang umum pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, atau seret tempel. Nah, yang biasa kita gunakan 4 model itu yang mungkin gampang diaplikasikannya. Pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, dan seret tempel di bawah. Ini seret dan lepas ke gambar atau seret dan lepas ke tag. Nah, tinggal sesuaikan saja rekan-rekan mau buatnya tes seperti apa. Misal kita coba pilihan ganda, kita klik saja pilihan ganda, kita pilih tambah. Nama soal kita buat saja soal 1 C1 prakarya. Nah, seperti ini cukup, atau kita cukup saja C1 prakarya. Nanti nomornya biarkan dia yang buat sendiri. Nah, untuk di sini ini teks pertanyaan. Yang selanjutnya poin 1 juga tidak masalah. Jenis pilihan gandanya kita pakai ABC kecil atau ABC kapital atau 1, 2, 3. Biasa kita pakai ABC yang huruf kecil. Nah, di sini untuk mengisi pilihan ganda A, pilihan, dan di sini untuk pilihan 2 kita isi pilihan ganda 2. Misalkan di sini pilihan 1, di sini pilihan 2. Kalau paket C itu biasanya pilihannya ada 5, A, B, C, D, E. Maka kita buat sampai 5. Pilihan 5. Pilihan 5, di sini pilihan 4. Pilihan 3 ya, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5. Nah, kemudian di antara jawaban yang 5 itu misalkan ada salah satu jawaban benar, dan jawaban benar itu ada di pilihan 1. Maka di pilihan 1 kita kasih nilai di sini 100%. Artinya jika peserta memilih pilihan 1 atau pilihan yang kita kasih nilai, maka dia dinyatakan benar dan mendapatkan nilai, dan sisanya biarkan kosong. Ini di pilihan 2 ya, biarkan kosong. Misalkan yang benar itu pilihan 1, maka kita kasih nilai 100 di sini. Langsung kita simpan. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Kita tinggal bisa lihat pada tinjaunya soal kita seperti apa. Nah, soal kita teks pertanyaan, soalnya seperti ini, A, B, C. Oh, di sini ada 3 ya, pastinya sampai E. Kita coba pilihan 3. Oh, di sini sampai pilihan 3. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Kita tambah lagi. Pilihan 4,
kita salah masuk, pilihan 4-nya di sini, pilihan 4, dan di sini pilihan 5. Kita coba simpan lagi, kita klik pertinjaunya. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Nanti tinggal kita atur saja proses pengaturan penampilan soalnya, pilihan gandanya nanti diacak oleh sistem. Itu untuk pilihan ganda. Jika rekan-rekan kemudian mau menambahkan jenis pilihan atau jenis soal yang lain, kita tinggal kembali ke bank soal. Nah, ini soal yang kita buat tadi, kita tinggal tambahkan soal saja, jenisnya kita buat benar salah atau seret temper. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan semuanya untuk proses input soal secara manual. Nah, nanti kalau para tutor semuanya mungkin ada yang bertanya, waduh, kalau inputnya manual satu persatu repot dong, bisa lama, bisa nggak sih import? Bisa, di Moodle bisa import. Karena videonya kepanjangan, nanti kita buat lagi ke sesi berikutnya bagaimana proses import soal secara massal. Kiranya itu saja proses pengelolaan bank soal dan pembuatan soal di Moodle. Semoga bermanfaat. Saya Heri, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam belajar sepanjang hayat.